Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tes substantif pada matematika dan juga IPA. Baik, kami masih membuka program bimbel Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbelnya dapat menghubungi kami di 081 803 358 023 untuk eh, bimbel ini kita laksanakan mulai dari kemarin di tanggal 22 sampai dengan nanti tanggal 31 Mei untuk tes substantif. Kemudian di bulan Juni nanti kita ada 2 pertemuan, ada penguatan sama dan juga ada wawancara nanti pada tanggal 24 Juni. Baik Bapak Ibu, ini merupakan testimoni dari bimbel yang kami telah adakan di tahun 2023 pada gelombang 3. Bapak Ibu bisa baca testimoninya. Nah, sekarang kita langsung saja Bapak Ibu untuk membahas soal pertama pada tes substantif ini. Di mana soal pertama ini merupakan soal matematika, kita harus menyelesaikannya. Oke, Pak Ahmad memiliki 15 kantong plastik. Setiap kantong berisi 7 bola karet. Berapa total bola karet yang dimiliki Pak Ahmad? Apakah 90 bola, 105 bola, 110 bola, 115 bola, 120 bola? Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, ini merupakan operasi hitung ya. Operasi hitung. Nah, operasi hitung yang di sini adalah terkait dengan perkalian. Pertama, diketahui ada 15 kantong, kemudian setiap kantong itu berisi 7 bola. Nah, maka kita kalikan dengan 7 Bapak Ibu, maka nanti akan ketemulah hasilnya yaitu 7 dikali 15. 7 dikali 15 itu berapa? 7 kali 5, 35, kita simpan 3. 7 kali 1, 7 tambah 3 menjadi 10. Nah, maka hasilnya adalah 105 bola yang B. Kemudian soal berikutnya kita bahas pada soal IPA. Kita akan bahas terkait dengan metamorfosis. Siklus metamorfosis kupu-kupu yang benar adalah titik-titik apakah A, telur, kupu-kupu dewasa, pupa, larva atau ulat. Yang B, larva, ulat, pupa, kupu-kupu dewasa, dan telur. Kemudian yang C, kepompong, pupa, kupu-kupu dewasa, telur, dan larva. Kemudian yang D, telur, larva, pupa, kupu-kupu dewasa. Nah, maka jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang bermetamorfosa sempurna atau metamorfosis sempurna. Nah, ciri hewan yang memiliki metamorfosis sempurna itu ketika dia dari telur kemudian berubah menjadi makhluk atau di sini adalah menjadi larva, itu sangat terlihat perbedaannya dari telur ke larva, kemudian berubah menjadi kepompong. Nah, larva ke kepompong atau ke pupa itu kan perubahannya sangat terlihat jelas Bapak Ibu, dan kemudian setelah menjadi pupa menjadi kupu-kupu dewasa atau hewan dewasa. Nah, kalau kita eh, perhatikan setiap perbedaan morfnya atau metamorfosisnya, morf itu kan artinya adalah perubahan bentuk atau artinya bentuk. Nah, jadi perubahan bentuk di sini ya. Nah, kalau kita lihat perubahannya Bapak Ibu, itu sangat terlihat jelas perubahannya. Nah, oleh sebab itu, untuk kupu-kupu itu merupakan metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu dari telur, kemudian larva. Larva itu adalah ulatnya. Kalau pada nyamuk itu jentik-jentik. Kemudian pupa. Pupa itu adalah kepompong. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, itu kan perbedaannya sangat jauh sekali, sangat terlihat berbeda jelas. Nah, oleh sebab itu ketika nanti ada perubahan perbedaan yang sangat jelas pada proses metamorfosis hewan, maka itu masuk ke dalam metamorfosis sempurna. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang D. Nah, soal berikutnya Bapak Ibu, tahapan pada kupu-kupu yang merugikan petani adalah titik-titik.
apakah telur, larva, pupa, dewasa. Nah, di pertanian Bapak Ibu, misalkan tembakau ataupun teh atau lain sebagainya. Nah, yang biasanya mengganggu tanaman dari pertanian itu, kalau Bapak Ibu lihat kan di tumbuhan itu sering adanya eh, ulat dan juga kupu-kupu. Nah, tapi kupu-kupu itu nanti bermanfaat bagi perkembangbiakan atau proses terjadinya kawin antara bunga satu dengan bunga yang lain. Nah, oleh sebab itu kupu-kupu itu nanti menguntungkan atau pada saat dewasanya itu menguntungkan. Kemudian yang merugikan itu adalah larvanya. Larva itu artinya adalah ulatnya. Nah, inilah yang merugikan pertanian. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna di bawah ini adalah titik-titik. Apakah A. Kupu-kupu, B. Katak, C. Nyamuk, D. Kecoa. Nah, metamorfosis sempurna, tidak sempurna ya, itu ciri khasnya adalah tidak adanya pupa atau tidak adanya kepompongnya. Kemudian perubahannya Bapak Ibu itu tidak terlihat jauh berbeda. Nah, misalkan pada belalang dari belalang kecil sampai dengan dewasa itu tidak terlalu terlihat perbedaannya. Nah, oleh sebab itu hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak terlihat perbedaannya dari dia kecil atau setelah menjadi telur, ya setelah menjadi telur itu kan dia lahir nih. Nah, itu tidak ada perbedaan jelasnya Bapak Ibu. Nah, itu juga terjadi pada belalang, pada kecoa dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di sini yang ditanyakan adalah metamorfosis tidak sempurna, itu adalah kecoa. Kecoa itu tidak ada pupanya Bapak Ibu, tidak ada kepompongnya. Kalau kupu-kupu itu sempurna, katak sempurna. Nah, kalau Bapak Ibu lihat perkembangbiakan pada katak ya, perkembangbiakan pada katak itu mulai dari telur kemudian berudu. Nah, kemudian menjadi kata dewasa. Nah, kata dewasanya itu kan dari berudunya itu sangat terlihat berbeda jauh. Nah, karena perbedaan yang jauh itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Begitu juga nyamuk, nyamuk jentik kemudian kepompong, maka menjadi nyamuk dewasa. Nah, yang A, B, C ini merupakan metamorfosis sempurna. Soal berikutnya, di sini kita disajikan sebuah gambar, ada daun dan ada ulat. Pernyataan yang sesuai dengan gambar hewan di samping atau di atas adalah titik-titik. A. Nimfa ini tidak berhenti makan sebelum menjadi imago. B. Fase pupa adalah fase hewan yang sedang giat-giatnya memakan daun untuk mengumpulkan energi. C. Pada saat menjadi larva, hewan ini dianggap merugikan petani karena menghabiskan dedaunan tanaman. Yang D. Imago sangat rakus memakan daun sebelum menjadi kepompong. Nah, tadi kita sudah bahas Bapak Ibu ya. Pada metamorfosis kupu-kupu yang merugikan pertanian itu adalah ulat. Ulat nama lainnya kalau pada metamorfosis itu adalah larva. Nah, maka jawaban yang tepat jelas adalah jawaban yang C. Larva itu dapat mengganggu tumbuhan dari pertanian. Berikutnya di sini ada gambar ayam Bapak Ibu ya. Nah, ayam itu apakah dia masuk metamorfosis sempurna, tidak sempurna, atau tidak mengalami metamorfosis. Daur hidup hewan tersebut termasuk jenis daur hidup apakah A. mengalami metamorfosis, kemudian yang B. tanpa metamorfosis, yang C. metamorfosis tidak sempurna, yang D. metamorfosis sempurna. Nah, ayam merupakan salah satu hewan yang tidak mengalami metamorfosis Bapak Ibu ya, atau tanpa metamorfosis. Baik Bapak Ibu, kami menyediakan e-book tes substantif PPG PGSD. Bapak Ibu bisa memanfaatkan e-book ini untuk belajar sebelum Bapak Ibu akan tempur pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juni nanti. Silahkan Bapak Ibu bisa mempelajari
e-book ini. Insya Allah e-book ini sangat membantu Bapak Ibu nanti. Karena soal-soal yang di dalamnya itu sangat akurat dengan soal-soal yang diujikan pada tes substantif. Nah, untuk mendapatkannya silahkan WA ke 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.